Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Bapak Ibu dosen, kakak senior, teman-teman, serta seluruh peserta yang hadir pada kesempatan hari ini. Teman-teman, siapa sih yang gak suka lihat pemandangan gunung? Udara dingin, sunrise-nya keren, lautan awan, sampai momen healing yang sekarang jadi tren di kalangan anak muda. Naik gunung sekarang bukan cuma soal olahraga ataupun hobi, tapi juga sudah menjadi bagian dari gaya hidup dan konten media sosial. Sayangnya, makin banyak pendaki justru makin banyak juga masalah yang muncul di pegunungan kita. Sampah masih sering berserakan di jalur pendakian, area camping, bahkan dekat sumber air. Belum lagi masih ada pendaki yang melanggar aturan, seperti membuat api unggun sembarangan, membawa barang berlebihan, lalu ditinggal, atau memaksa naik saat cuaca buruk. Oke, sebelum kita mulai serius, aku mau ngobrol santai dulu. Nah, kita belum kenalan nih. Perkenalkan, nama aku Sanado Nuraini. Jujur aja, ini bukan pertama kalinya aku ngomong di depan banyak orang. Dulu pas aku pertama kali presentasi, aku grogi banget, tangan dingin, dan suara gemetaran parah. Tapi pas aku cerita pengalaman naik gunung, tiba-tiba teman-teman semua antusias terus pada nanya-nanya. Dari situ aku sadar, cerita pengalaman pribadi yang paling ampuh buat nyambung sama kalian. Makanya hari ini aku memakai cara yang sama. Jadi kalau kita bicara tentang kondisi gunung yang sering kita daki sekarang, jujur, kenyataannya kita harus menerima kenyataan tentang kondisi alam, terutama di gunung. Kita semua udah tahu kalau gunung-gunung di Indonesia tuh menyuguhkan banyak banget pemandangan alam yang indahnya luar biasa. Tapi keindahan yang kita nikmati dan kita kagumi dikit lagi ngadapin ancaman alam yang serius banget. Saat ini banyak kawasan pegunungan yang mengalami penurunan pada kualitas lingkungannya. Saking parahnya kita bisa lihat banyak titik di gunung yang sudah banyak dipenuhi sampah seperti di jalur pendakian, di area camp, sampai di puncaknya pun ada sampah. Gila, nggak habis pikir sih. Dan juga sampahnya dari semua jenis. Ada mulai dari botol plastik, bungkus makanan, sek sampah, tisu basah, bahkan sampai putung rokok berserakan di mana-mana. Sampah-sampah ini tuh bukan mengganggu keindahan dan estetiknya alam kita. Tapi yang kita tahu juga sampah-sampah yang berserakan ini tuh merupakan sampah yang tidak bisa terurai dengan cepat. Itu yang menjadikannya penyebab kerusakan alam di gunung kita. Karena mencemari tanah dan sumber air yang ada di sekitar gunung. Kita bisa ambil contoh dari Gunung Gede Pangrango. Pada tahun 2017, pihak Taman Nasional Gunung Gede Pangrango yang bekerja sama dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menurunkan sampah hampir 1 ton dari ketiga pintu masuk, yaitu jalur Cibodas, jalur Gunung Putri, dan jalur Sela Bintana di Sukabumi. Sebanyak 62% sampah yang ditinggalkan pendaki berupa botol plastik, 10% sampah kaleng, 10% sampah kain, 5% sampah kaca, 3% sampah bahan beracun berbahaya B3, 5% sampah kertas dan kardus, serta 5% sampah sisa makanan. Menurut laporan RRI Cirebon tanggal 25 April 2026, jumlah sampah di kawasan gunung saat musim pendakian bisa sampai ratusan kilogram. Gila sih, nggak kebayangkan sebanyak apa itu. Kondisi ini jelas jadi tantangan besar baik buat jalur kelestarian gunung di wisata alam di Indonesia. Kadang yang bikin miris tuh banyak orang yang pengen foto estetik di gunung, tapi lupa buat ikut jagain tempatnya. Padahal gunung bukan tempat sampah, bukan juga tempat pelampiasan. Alam tuh udah baik banget, ngasih kita udara yang segar, view yang keren, dan tempat buat nenangin pikiran. Tapi tenang, gak semua pendaki cuek kok. Banyak komunitas yang udah gerak nyata. Contohnya, Forum Komunikasi Pemuda Pecinta Alam, FKPPAI. Jadi program ini tuh pernah mengadakan program Sapu Gunung pada tanggal 17 sampai 18 Oktober 2022. Mereka turun langsung gotong royong bersihin sampah sekaligus edukasi pendaki lain supaya lebih peduli lingkungan. Aku dapat data nih, jadi menurut Barkah AS 2025, program ini berhasil banget mengurangi sampah dan meningkatkan kesadaran ekologis para pendaki. Keren kan? Ini bukti bahwa kita bisa jadi bagian dari solusi, bukan jadi masalah.
Makanya sekarang jadi pendaki keren tuh bukan soal outfit outdoor paling mahal atau foto paling estetik, tapi soal gimana cara kita menghargai alam. Minimal ya, bawa turun sampah sendiri, patuhin aturan, dan jangan ninggalin jejak selain foto. Oke, sebelum aku tutup, aku mau bilang makasih banyak buat teman-teman semua yang masih peduli pada kondisi gunung dan alam kita sekarang. Karena sejujurnya menjaga kelestarian gunung itu bukan cuma tugas relawan, petugas taman nasional, atau komunitas pecinta alam aja. Tapi itu tanggung jawab kita semua. Kita semua sebagai manusia yang hidup dan bergantung sama alam. Kalau alam rusak, yang kena dampaknya juga kita sendiri. Oke, sebelum aku tutup, aku mau bilang makasih banyak buat teman-teman semua yang masih peduli dengan kondisi gunung dan alam kita sekarang. Karena sejujurnya menjaga kelestarian gunung bukan cuma tugas relawan, tugas taman nasional, atau komunitas pecinta alam saja. Tapi itu tanggung jawab kita semua sebagai manusia yang hidup dan bergantung dengan alam. Jika alam rusak, biar kena dampaknya juga kita sendiri. Jadi hal kecil seperti tidak membuang sampah sembarangan, menuruti aturan pendakian, dan saling mengingatkan sesama pendaki itu sebenarnya sudah menjadi langkah yang keren untuk menjaga gunung tetap hidup dan indah. Dan terakhir, aku juga mau mengatakan terima kasih karena kalian sudah mau meluangkan. Dan terakhir, aku juga ingin mengatakan terima kasih karena kalian sudah mau meluangkan waktu kalian untuk mendengarkan pidato ini hingga selesai. Semoga obrolan singkat ini nggak cuma lewat telinga aja, tapi juga bisa bikin kita lebih sadar jika alam itu harus dijaga bersama-sama. See you di jalur pendakian. Kalau bertemu jangan lupa saya hai ya. Semoga saat bertemu nanti kita selalu menjadi pendaki yang cerdas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.